فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, seperti biasanya saya tawarkan terlebih dahulu hadisnya, itu hadis yang ke-35. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Wa tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. La yadlimuhu na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Al-muslim 'ala al-muslim. Tafadhal.
Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Wa yushir. Na'am barakallahu fikum. Hafal? Antum hafal? Antum? Hafal? Hafal enggak? Tafadhal. Naam barakallahu fikum ahsan. Hafal antum? Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal antum ala hafal? Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Hafal antum? Hafal? Tafadhal. La tahasadu. La tahasadu. Wa kunu ibadallah ikhwana al-muslimu akhul muslimin la yadlimuhu wa la yakduru wa la yakduru wa la yakdibuhu wa la yakdibuhu wa la yakfiruhu at-taqwa huna wa yusiru ila sadrihi salat marat bihasbim li'im minas sardi an yakbira aqawul muslim kullul muslimi alal muslimi damu haramun damu wa malu wa irbu rawal muslim. Naam ahsanta a'anakumullah. Siap? Bismillah. Tafadhal. Wala tadabaru
Ayo na'am. Hafal? La ba'as. Antum hafal enggak antum? Ayo. Hafal antum, akhi? Antum al-akh? Al-akh? Ayo la ba'as. Khair insyaallah. Mencoba? La ba'as. Lanjutkan barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, kata beliau setelah kemarin menyebutkan mengenai bahayanya hasad, yaitu iri. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya iri itu dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan api yang memakan atau membakar kayu atau rumputan yang sudah kering. Maksudnya apa? Maksudnya hasad itu bisa memakan, memusnahkan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ada di benak-benak kita, di hati kita penyakit hasad tersebut, yaitu iri. Namun di sana ada iri yang diperbolehkan, iri yang terpuji. Namanya apa? Apa? Ghibtah. Ahsan. Namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah, yaitu iri yang terpuji. Bentuknya bagaimana? Surahnya, gambarannya. Gambarannya bagaimana gambarannya? Dia ingin menjadi baik seperti saudaranya yang punya kebaikan, tapi tidak ada tujuan sama sekali untuk menghilangkan atau berkeinginan agar kebaikan yang ada pada si fulan tersebut hilang. Karena dia hanya ingin seperti si fulan yang memiliki kebaikan tersebut, tapi tidak ada keinginan kalau kebaikan itu hilang dari si fulan. Karena makna hasad adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan agar hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu adalah iri yang tercela. Adapun iri yang terpuji, dia pengen seperti si fulan yang punya kebaikan, tapi enggak ada keinginan atau berangan-angan agar kebaikan hilang dari si fulan. Paham maksudnya ya? Itu namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Kita lanjutkan barakallahu fikum yang berikutnya, kata beliau, wal hasadu, dan hasad itu qad yahmilu 'alal kufri kama hamala iblisa 'alal kufri hina ma hasada Adam alaihi salam. Dan sungguh hasad itu, iri itu bisa membawa kepada kekufuran sebagaimana telah membawa iblis kepada kekufuran hina ma hasada Adam alaihi salam, ketika iblis hasad, iri kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam Allah taala apa? Pilih. Allah taala ciptakan, nah barakallahu fikum, dari tanah. Kemudian iblis diciptakan dari apa? Dari api. Oleh karena itu ketika Allah taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, enggak mau iblis. Aba wastakbara. Enggan dan malah sombong iblis tersebut. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, artinya apa? Yaitu ketika kami perintahkan iblis agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa? Mereka semuanya pada sujud, para malaikat. Paham ya? Nah, para malaikat semuanya ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud semuanya, kecuali iblis. Dia enggak mau sujud, aba wastakbara. Enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Gitu ya. Dan iblis tersebut termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Bayangkan, sombong, hasad, iri. Wa kama hamalai al-yahud 'alal kufri bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian juga apa? Hasad, iri ini sebagaimana yang telah membawa orang-orang Yahud, na barakallahu fikum, kepada kekufuran. Kufur terhadap siapa? Kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka, duhai seandainya wahyu itu turun kepada kita atau kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel atau dari kalangan Yahud, kita akan beriman katanya. Nah, tapi karena turun kepada Nabi Muhammad, kata mereka, kami enggan. Jadi mereka hasad, iri. Allahul musta'an. Kita lihat, kama qala ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari ahlul kitab mereka berkeinginan, namun kalau seandainya mereka bisa apa? Nah, bisa membikin kalian itu murtad, keluar dari keimanan kalian menjadi kufar. Coba, apa faktor yang bawanya? Hasad dan iri. Itu sebabnya mereka ingin bagaimana caranya apa?
orang-orang yang sudah beriman dibalik oleh mereka agar menjadi orang-orang yang tidak beriman, murtad. Sebabnya hasadan min indi anfusihim. Sebabnya karena rasa iri yang muncul dari diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal setelah al-haq itu nampak di hadapan mereka. Orang-orang ahlu kitab pandai memutarbalikkan fakta, pandai menipu, menyamarkan yang al-haq disamarkan seakan-akan nampak apa? Al-batil. Sampai-sampai Allah telah peringatkan, ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Nah, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Dan kenapa kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui? Hati-hati, jangan sampai ada pada diri-diri kita, na'am barakallahu fikum, na'am, perbuatan-perbuatan mengikuti langkah orang-orang Yahud atau Nasara, atau langkah-langkah ahli kitab, menyembunyikan al-haq, menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Jangan sampai. Al-haq sampaikan walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Memang pahit rasanya. Terkadang karena kebenaran saudara kita menghindar dari diri kita. Terkadang karena kebenaran kita sampaikan, orang yang semula dekat dengan kita menjauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sabar. Semuanya butuh kesabaran semuanya, barakallahu fikum. Karena al-haq ahaqqu an yuttaba. Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Yang namanya al-haq itu lebih kuat daripada sekedar pemuka atau pemimpin di muka bumi ini. Menunjukkan bahwasannya al-haq harus kita junjung tinggi-tinggi, barakallahu fikum, walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan kata beliau. Hamalahum al-hasadu, yang membawa mereka untuk membikin orang-orang yang beriman itu menjadi kafir adalah hasad. Hamalahum al-hasadu al-kufri bihi. Faktor yang membawa mereka untuk berbuat kekufuran adalah al-hasad, rasa iri. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mereka tahu sebenarnya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi hasad, iri. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang punya rasa iri. Wah, anak iri sekali dengan si fulan itu. Si fulan tuh hafalannya bagus sekali, semoga hancur hafalannya. Semoga hancur hafalannya. Dia pengen kalau kenikmatan yang ada pada si fulan itu hilang, itu namanya hasad yang tercela. Paham ya? Tapi kalau ada keinginan, wah anak ingin seperti si fulan, masya Allah hafalannya bagus, hafalannya mutqin, anak semoga seperti si fulan. Tapi enggak ada keinginan agar apa? Kenikmatan itu hilang dari si fulan, namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah, itu iri yang terpuji. Mohon insyaallah. Naam, kita lihat berikutnya. Tabayyana lahumul haq, maksudnya bahwasannya mereka mengetahui Muhammad itu adalah utusan Allah. Tabayyana lahumul haq. Nah, telah nampak di hadapan mereka al-haq, kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu hanya satu, barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai antum menyangka kebenaran itu banyak, tidak. Kebenaran hanya satu. Yang banyak itu adalah apa? Kesesatan, bercabang-cabang. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menggambarkan di hadapan Abdullah bin Mas'ud dengan suatu garis, khattalana Rasulullah SAW khattan. Suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan di hadapan kami suatu garis, lurus. Satu atau banyak? Satu. Kemudian Rasulullah menggariskan lagi dengan garis-garis yang banyak. Summa khattalana khututan. Kemudian Rasulullah menggariskan dengan garis-garis yang banyak yang bercabang, kanan dan kiri, garis yang lurus tadi itu. Setelah itu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Menunjukkan bahwasanya jalan al-haq satu tok. Paham ya? Hanya satu saja. Bukan banyak. Jangan antum menyangka, wah itu sana Ahlus Sunnah itu benar juga, yang sana juga benar, yang ini juga benar. Berarti kebenaran itu banyak, itu keliru. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi jangan sampai antum menyangka kebenaran itu banyak, satu saja kebenaran itu. Paham ya? Sampai-sampai barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang cabang tadi itu.
Kenapa? Karena masing-masing jalan yang cabang dari itu ada setan yang mengajak kepada kebatilan. Allahul musta'an. Fatafarraqa bikum an sabilih. Yang akhirnya ketika kalian mengikuti jalan yang bercabang tadi itu akan bercerai-berai dan akan menjauh dari jalan yang lurus tadi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi kebenaran ada berapa? 2 atau 3? Satu saja. Kebenaran tidak 2, tidak 3, hanya satu saja. Dalilnya mana? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Itu dalil yang sangat akurat. Paham ya? Karena setiap kali al-haq itu nampak dan ada di hadapan, barakallahu fikum, kebatilan akan hancur kebatilan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancur kebatilan. Memang yang namanya kebatilan pasti akan hancur, dibungkus dengan bungkusan apapun, serapi apapun, yang namanya bangkai itu akan tercium baunya. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Ini sekedar menjelaskan bahwasannya yang namanya al-haq itu manakala dan nampak, wajib kita untuk mengikutinya walaupun pahit rasanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, fahum lam yakfuru bihi an jahlin. Mereka tidak mengkufuri Nabi Muhammad SAW dikarenakan kebodohan, bukan. Wa innama kafaru bihi an ilmin. Akan tetapi mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan berilmu. Bayangkan itu. Bi annahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinnahum hasaduh. Tahu, mengilmui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hasad. Paham ya? Mereka hasaduh, mereka hasad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah keadaan mereka. Allahul musta'an. Karena ma'ruf ya, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum 'alimu wa lam ya'malu. Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara mendapatkan apa? Kesesatan. Allah taala sesatkan. Kenapa? Li'annahum 'amilu bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Berikutnya, waqad yahmilul hasadu ala qatlin nafsi allati haramallah. Ini. Dan sungguh terkadang hasad iri itu bisa menghantarkan, membawa kepada membunuh jiwa yang Allah telah haramkan. Bayangkan, si A dengan si B awal mulanya akrab, berteman, tapi karena hasad dagangannya si B ini lebih laris, lebih lancar, si A iri. Wah, ini enggak beres ini. Jangan-jangan bisnisnya ini ada penipuan ini. Akhirnya si A ini karena hasad iri, si B dihabisi sama si A. Sebabnya apa? Iri, bayangkan itu. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum dalam transaksi jual beli, perdagangan, bisnis. Upayakan kita harus pandai-pandai mengendalikan diri. Jangan membawa diri kita untuk berbuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat yang sangat tercela ini jangan sampai muncul pada diri kita, yaitu hasad, iri, berbahaya sekali. Kama qatala ahadu ibnai Adam akhah, sebagaimana salah satu kedua anak Adam alaihissalam membunuh saudaranya. Sebabnya apa? Hasad. Hasadahu ala an taqabbalallahu minhu wa lam yataqabbal minal qatil. Rasa hasad, rasa iri dikarenakan apa? Allah Taala menerima. Nah, barakallahu fikum, menerima apa? Menerima dari salah satu kedua tersebut, kemudian tidak menerima dari yang membunuh. Fahamalahul hasad 'alal qatli akhi wa qati'atir rahim. Akhirnya rasa iri tadi itulah, sifat iri itu tadilah yang membawa dia untuk membunuh saudaranya dan memutuskan hubungan silaturahmi. Sifat tercela yaitu sifat iri, hindari. Jangan sampai kita iri dengan kebaikan yang ada pada saudara kita. Tapi kita ingin menjadi baik seperti saudara kita, boleh. Paham ya? Itu namanya ghibthah namanya. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini apa kata beliau? Karena qatala ahadnan, kata beliau, waqad yahmilul hasadu 'ala tanafur bainal muslimin wa bughdhi ba'dihim li ba'd. Na'am barakallahu fikum. Dan terkadang yang namanya hasad, na'am barakallahu fikum, itu bisa membawa
membikin lari di antara kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, dan membenci sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Paham itu ya? Rasa iri, hasad itu membikin orang itu benci terhadap saudaranya, membikin apa? Lari. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam. Dari sini kata beliau, fal hasadu afatun khatiratun. Maka hasad itu adalah penyakit yang berbahaya. Hasad, iri adalah penyakit yang apa? Yang berbahaya. Naam. Fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan fa innaka tad'u lahu bil barakah. Ini hati-hati ini. Jangan sampai ini terlupakan. Apabila engkau melihat ada pada saudaramu sebuah kenikmatan, maka sesungguhnya engkau adalah apa? Seharusnya engkau mendoakan dia dengan berkah. Ini penting sekali. Jangan iri, tapi mendoakan saudara kita yang mendapatkan kenikmatan tersebut dengan barakah. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Paham ya? Seperti itu. Jangan iri, barakallahu fiikum. Oleh karena itu kalau kita melihat sesuatu yang indah yang kita kagum dengannya, maka apa? Didoakan dengan keberkahan. Jangan wah. Itu nanti berbahaya juga. Karena khawatir nanti kalau Allah Ta'ala takdirkan dia punya ain, yang dia lihat nanti akan rusak, hancur seketika. Karena yang namanya ain itu benar adanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ainu haqqun. Yang namanya penyakit ain itu benar adanya. Jadi hati-hati. Nah, sekali melihat bisa hancur yang dilihat tadi itu. Oleh karena itu kalau melihat sesuatu yang orang itu merasa terkagum-kagum atau merasa terharu, paham ya? Maka hendaknya dia apa? Mendoakan dengan keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allahumma barik. Ya enggak? Subhanallah atau yang semisalnya, masyaallah. Mahum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau melihat sesuatu yang orang itu kagum terhadapnya, dia mengucapkan apa? Mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Subhanallah, masyaallah, dengan wah bagus sekali ini. Jangan gitu. Nah, yang berlalu, berikutnya upayakan tadi itu. Masyaallah, Allahumma barik. Subhanallah. Karena posisinya kita enggak tahu apakah kita ini ada apa? Ada yang namanya ain atau tidak, itu yang jadi permasalahannya. Nah, mahum insyaallah. Ayo na'am. Kita lihat lagi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, hindari sifat hasad. Wa tatlubu minallahi an yu'tiyaka mislaha aw ahsana minha. Ini, kalau engkau melihat kenikmatan yang ada pada saudaramu, perhatikan baik-baik, maka hendaknya engkau mendoakan saudaramu itu dengan keberkahan, dan engkau minta dari Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepadamu yang semisalnya atau lebih bagus. Jadi mintanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ana benar-benar terharu dengan si fulan, dengan kebaikannya, semoga engkau memberikan kebaikan kepadaku atau lebih baik. Seperti itu caranya. Jangan malah antum iri, jangan. Paham ya? Antum boleh menjadi baik seperti si fulan, tapi jangan sampai berangan-angan agar kebaikan yang ada pada si fulan itu hilang, gitu saja. Paham ya? Karena itu nanti hasad, iri yang tercela. Allahul musta'an. Kita lihat dalil yang menunjukkan bolehnya iri pada dua perkara, namanya ghibthah. Walidzalika jaa fil hadis. Oleh karena itu telah datang dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali di dua keadaan. Paham ya? Di dua keadaan ini orang iri boleh. Namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Rajulun, yang pertama, rajulun ataahu Allahu malan fasullita ala halaqatihi fil haqq. Masyaallah. Yang pertama, iri dengan orang yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya, kemudian dia menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya pada kebenaran. Bayangkan itu. Masyaallah, si fulan orang kaya, hartanya digunakan untuk berinfak, bersedekah. Kami ingin seperti si fulan, punya kekayaan sehingga kami bisa sedekah. Itu boleh. Boleh. Paham ya? Tapi yang enggak diperbolehkan bagaimana? Si fulan yang kaya itu, wah, anak benar-benar iri. Semoga dalam waktu dekat hilang kekayaannya misalkan. Hancur kekayaannya. Itu namanya iri yang haram. Adapun iri yang diperbolehkan, ghibthah, dia hanya berkeinginan seperti kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak ada angan-angan agar kebaikan itu hilang dari si fulan. Kita lihat. Itu yang pertama ya. Rajulun ataahu Allahu malan fasullita ala halaqatihi fil haqq. Iri terhadap orang yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya,
kemudian orang tadi menghabiskan hartanya pada kebenaran. Masya Allah. Naam. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu, hikmah, kebijaksanaan atau ilmu, kemudian dia apa? Nah, barakallahu fikum, nah menggunakan ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain maksudnya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Yaqdi biha itu maksudnya memutuskan suatu perkara dengannya. Mungkin dia qadhi atau mungkin dia adalah seorang hakim, punya kelebihan hikmah yang dia miliki, kebijaksanaan yang dia miliki. Paham ya maksudnya ya? Dalam riwayat yang lain sebutkan ilmu. Iri kepada orang yang punya ilmu, yang dengan ilmu itu orang itu mengajarkan. Dia pengen gitu loh. Ya Allah, ana sangat pengen sekali seperti si fulan yang punya ilmu, yang bisa mengajarkan kepada orang lain. Semoga ana juga diberikan ilmu. Seperti itu. Boleh. Ingat-ingat ya, itu namanya apa? Ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Iri yang diperbolehkan, yang dianggap terpuji namanya apa? Ghibtah. Ya wa na'am. Ai rajulun atahullahu ilman fa huwa yu'allimuhu linnas. Masyaallah. Maksud di sini adalah apa? Iri kepada orang yang Allah telah berikan ilmu kepadanya, kemudian dia mengajarkan kepada manusia. Iya enggak? Rasanya iri kalau kita melihat orang yang berilmu. Irinya bagaimana? Pengen seperti si fulan yang punya ilmu tadi bisa mengajarkan ke orang lain. Bukan iri yang bagaimana? Bukan keinginan agar ilmu itu hilang dari si fulan, bukan. Nah, kalau itu haram hukumnya. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu minhu yarahu akhuhu al-mu'min fayatamanna an yakuna mislahu liya'mala misla amalih. Masyaallah. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah telah berikan harta kepadanya, kemudian orang tersebut bersedekah dari harta tersebut, akhirnya saudaranya yang seiman melihat. Setelah melihat, dia berangan-angan agar si fulan ini yang berangan agar apa? Agar dia itu bisa menjadi seperti si fulan, punya harta, bisa sedekah gitu loh. Pengen gitu, pengen seperti si fulan yang punya uang, bisa sedekah. Nah, seperti itu. Jadi itu diperbolehkan ya. Namanya apa tadi? Ghibtah. Nah, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuma fil ajri sawaun. Masyaallah. Kedua-duanya, nah barakallahu fikum, dalam masalah pahala sama. Orang yang bersedekah tadi dapat pahala, orang yang berangan-angan agar bisa memiliki harta dan bersedekah itu juga dapat pahala juga. Kenapa? Karena dia berangan-angan kebaikan itu loh, cuman belum terwujudkan. Paham ya? Jadi kalau orang belajar kok gagal itu jangan apa? Langsung putus asa. Kegagalan adalah keberhasilan yang adalah suatu keberhasilan yang antum tertunda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diupayakan terus biar berhasil dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tertunda. Nah, karena mungkin belum belum datang saatnya, belum ada barakallahu fikum ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha terus barakallahu fikum. Kegagalan itu wajar. Nah, jadi orang kalau belajar itu sabar. Jangan cuma baru 1 pekan pulang, jangan. Paham ya? Bertahun-tahun orang belajar itu. 20 tahun. Ya enggak? Itu bisa dikatakan apa? Masya Allah. Nah, kalau lihat sejarahnya para a'imah terdahulu, para imam, mereka rehlah pergi mulazamah dengan gurunya, itu seringnya jumpai 20 tahun, 20 tahun. Isruna sana. Bayangkan itu. Menjadi seorang imam enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, kisah yang terulang-ulang, kisahnya siapa itu? Nah, Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu beliau mulazamah berguru. Nah, barakallahu fikum, dengan siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Berapa tahun? 2 tahun setengah? Enggak. 5 tahun kurang. 10 tahun masih sedikit. 20 tahun. Bayangkan itu. Itu bukan patokan juga ya. Kalau mencari ilmu sampai mati gitu istilahnya. Cuman ini menunjukkan bahwasanya semangatnya mereka dalam mencari ilmu. 20 tahun bayangkan. Awal mulanya Muhammad bin Bashar hendak pergi jauh rihlah mencari ilmu. Tapi ternyata di negerinya, di kampungnya itu ada seorang imam, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Akhirnya ibunya melarang. Wahai anakku, nah barakallahu fikum, intinya melarang untuk dia rihlah. Akhirnya Muhammad bin Bashar mentaati ibunya. Nah, sampai-sampai muncul ucapan aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburikali fihi. Aku ingin rihlah pergi jauh mencari ilmu, ibuku melarangku.
Kata Muhammad bin Bashar rahimahullah taala. Akhirnya aku mentaatinya. Dengan mentaati ibuku tersebut, aku diberkahi ilmunya. Bayangkan mentaati ibunya karena di kampungnya masih ada seorang yang berilmu, mencari ilmu, duduk selama berapa tahun? 20 tahun. Beliau sampai mendapat gelar atau julukan Bundar. Wasi'ul ilm, orang yang luas ilmunya, bayangkan. Gelar yang bukan main-main nih, Bundar, Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Sering disebutkan namanya, harum namanya. Sering disebutkan baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, barakallahu fikum, sering muncul itu ya. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Bundar. Paham ya? Wasi'ul ilm, yang luas ilmunya. Berapa tahun tadi? 20 tahun. Jadi kalau cuma setahun 2 tahun masih kurang. Mencari ilmu itu sampai kapan? Itu hanya di antaranya. Mencari ilmu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati, sampai meninggal dunia. 20 tahun itu maksudnya apa? Bisa dikatakan itulah para ulama terdahulu. Bertahun-tahun istilahnya gitu ya. Enggak ada patokannya ya. Nah, itu contohnya saja. Jadi mencari ilmu sampai meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah itu sampai ke liang lahat. Selesai sudah. Bukan bergaya kalau dapat titel gelar LC itu diam, enggak belajar, duduk di pojokan itu enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana sampai meninggal dunia? Enggak perlu gelar-gelaran. Kalau mau gelar karpet saja sudah. Paham ya? Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita mengandalkan, membatasi mencari ilmu. Kalau sudah dapat gelar berhenti, jangan. Paham ya? Gelar-gelar itu sebenarnya enggak penting, enggak perlu. Paham ya? Sampai meninggal dunia mencari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai barakallahu fikum gelar-gelar titel itu merusak niat kita di dalam mencari ilmu, jangan sampai. Antum belajar sini, para talabatul ilm yang belajar di sini, para santri, sampai kapanpun ana enggak ngasih gelar. Paham ya? Antum belajar sepuas antum. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dalam artian gelar itu sebenarnya tidak dibutuhkan sebenarnya. Apalagi gelar-gelar yang antum saksikan itu ya, LC, MSc, MSG, DKK, DLL. Paham ya? Atau semisalnya itu enggak perlu antum pikir panjang lebar. Intinya belajar mengenal Al-Qur'an was sunnah, menghafal qala Allah qala Rasul, diamalkan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 poin ini harus terapkan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih dalam awal-awal kitab beliau Al-Ushul Tsalatsah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Berilmu, diamalkan, dakwakan, sabar dalam berdakwah. Dah itu poinnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Berikutnya kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Hadhihi tusamma al-ghibtah. Ini tulisannya itu tulisannya. Kalau selama ini belum pernah lihat tulisannya itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan ghibtah. Ghibtah itu rasa iri yang terpuji. Paham maksudnya ya? Naam. Wa hiya tamanni an yu'tiyaka Allahu misla ma a'tallahu akhak. Yaitu seseorang berangan-angan agar Allah Ta'ala berikan kepadamu, maksudnya apa? Berangan-angan agar Allah Ta'ala berikan kepadamu seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada si fulan atau pada saudaramu. Paham ya? Bukan berangan-angan agar kebaikan itu hilang dari si fulan. Itu penting itu. Kalau antum atau kita berangan-angan agar kebaikan hilang dari saudara kita, itu namanya hasad, iri yang tercela. Jangan. Paham ya? Biarkan kebaikan itu ada pada si fulan. Si fulan sedang jualannya laris, ya alhamdulillah. Kita doakan, alhamdulillah semoga diberkahi. Si fulan jualannya seadanya, ya kita doakan semoga Allah Ta'ala memberkahi. Seperti itu, jangan iri. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Terkadang yang namanya iri seperti ini, barakallahu fikum wa bidakumullah, menimpa sebagian saudara-saudara kita yang mereka berjualan. Jualannya sama jualannya. Si A jualannya bakso mie ayam, si B juga bakso mie ayam. Rasanya beda tapi. Nah, si A ini laris karena rasanya mungkin masing-masing orang punya rahasia dalam ngasih bumbu tadi itu ya. Si B jualannya yang enggak terlalu laris. Iri dia dengan si A. Akhirnya apa? Membikin apa? Isu. Hati-hati, jangan beli di tempat si A itu, ada potongannya katanya. Paham ya? Dia nyari pelarisan, pesugihan. Akhirnya apa? Orang-orang lari dari si A tadi gara-gara isu. Sebabnya apa? Iri, hasad. Allahul musta'an, hindari barakallahu fikum. Apalagi dalam perkara dunia, hati-hati. Jangan sampai rasa iri ini muncul di benak kita atau berada di hati-hati kita. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, kita lihat di sini.
Kata beliau, li ta'mala misla amalihi minal khair, yaitu ghibthah itu adalah tamanni an yu'tiyakallahu misla ma a'tallahu akhak li ta'mala misla ma amalihi minal khair. Ghibthah itu adalah engkau berangan-angan agar Allah Ta'ala berikan kepadamu seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada saudaramu. Paham ya? Agar engkau bisa beramal seperti yang diamalkan saudaramu berupa kebaikan tadi itu. Intinya pengen bisa berbuat baik seperti saudara kita yang punya kebaikan tadi itu. Tapi enggak ada keinginan agar kebaikan hilang dari saudara kita. Mohon insyaallah bedanya. Insyaallah bisa dipahami bedanya ya. Ini tak ulang-ulang biar nanti enggak terbalik gitu loh ya. Naam. Fa hadza laisa hasadan wa innama huwa ghibthah. Yang seperti ini ingin agar apa Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada diri kita agar kita bisa beramal seperti si fulan yang punya kebaikan. Ini bukan hasad tapi ini ghibthah. Wa hadza mahmudun, yang mana ini dipuji, li'annahu yadullu ala mahabbatil khair, dikarenakan hal ini menunjukkan apa? Naam, cintanya dia terhadap kebaikan, pengen memiliki kebaikan seperti si fulan, enggak masalah. Naam. Larangan yang berikutnya, summa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala tanajashu. Jangan kalian saling melakukan perbuatan najis. An-najsu, na barakallahu fikum, itu maknanya adalah istisaratus syai'. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu an-najis itu adalah apa? Adalah orang ketika jual beli, nah dia menaikkan harga barang tersebut. Paham ya? Menaikkannya itu tujuannya bukan agar apa? Bukan untuk mencari untung, bukan. Paham ya? Dia menaikkan harga barang tadi itu untuk mengelabui pembeli yang lain biar enggak jadi beli. Contohnya gini. Contohnya ya, ini contoh termasuk najisun macam-macam bentuknya. Contohnya gini. Si C ini konsumen mau beli kepada si B. Si A ini penjual, si B juga penjual. Sama-sama jual sandal Eger KW. Paham ya? Contohnya. Nah, si C ini ingin beli. Si C ini ingin beli ke si B. Akhirnya si A ngomong, "Jangan beli, jualannya si B itu harganya mahal. Harganya mahal. Sudah KW 50.000 lagi." Paham ya? Dia menaikkan harga tanpa sepengetahuan penjual yang lain itu loh. Menaikkan harga ini tujuannya apa? Bukan karena dia ingin menjual untung, itu bukan. Untuk agar pembeli itu enggak jadi beli gitu loh. Paham belum? Nah, jadi posisinya harganya padahal secara hakikatnya si B itu jual cuma 45.000 gitu loh. Karena si A ini merasa apa istilahnya, biar nanti dagangannya laku, dia ingin bagaimana pembeli itu lari dari si B gitu loh. Dengan cara apa? Menaikkan harga tadi tanpa sepengetahuan si B. Istilahnya kan hampir mirip dengan apa istilahnya ya Pak ya. Istilahnya itu iri ya, mungkin iri juga hampir mirip. Irinya apa? Irinya dalam masalah jual beli, mungkin karena si B laris, akhirnya si A ini bikin isu gitu loh. Jangan beli punya si B itu jual apa-apa mahal harganya. Seharusnya 40 jual 50. Naikkan harga berarti kan? Menaikkan harga itu termasuk jenis najis juga. Hukumnya haram. Wala tanajashu. Jangan kalian apa? Saling tanajus, saling menaikkan harga. Nah, menambahkan harga barang dengan tujuan bukan dia untuk membeli tapi untuk melarikan konsumen atau pembeli tadi itu. Paham belum maksudnya ini? Seringnya ada kan penjual-penjual seperti itu yang iri atau yang merasa tersaingi akhirnya ngomong kayak gitu. Jangan beli pada si fulan itu mahal harganya. Padahal murah harganya. Dia naikkan dia sendiri gitu loh. Harganya 60.000 padahal itu cuma 40.000. Makanya kalau ditelusuri ternyata si fulan jualnya memang 40.000. Dia menaikkan harga itu tujuannya untuk orang itu lari dari barakallahu fikum si fulan yang jual tadi itu. Melarikan konsumen lah intinya. Membikin lari konsumen atau pembeli tadi itu. Allahul musta'an, itu haram. Jangan sampai kita seperti itu ya dalam jual beli. Kita lihat. Kata beliau, wa najsu fil bai'. Sekarang najis dalam masalah bai' ini ada jual beli adalah az-ziyadatu fi tsaman istilah ini. Menambahkan pada harga barang, ditambahkan harganya, dinaikkan itu istilahnya. Seharusnya murah, dia bilang ke orang lain mahal. Akhirnya orang lain enggak jadi beli, ya enggak? Itu hati-hati. Terkadang berani sumpah dia, demi Allah katanya. Wallahi, demi Allah, harganya si fulan tuh jualnya mahal sekali 50. KW 50 lagi. Paham ya? Jadi dia berani bersumpah dia. Biar nanti pembeli lari gitu loh. Itu tujuannya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat. Wa tanajasu tafa'ul minan najis. At-tanajus, tanajasu itu tafa'ul. Bentuk tafa'ul saling.
Paham ya? Dari kata an-najis tapi saling menaikkan harga. Tujuannya karena persaingan tadi itu diantaranya. Agar apa? Membikin lari pembeli tadi itu. Allahul musta'an. Huwa an yazida ar-rajulu thamana as-sil'ah wa huwa la yuridu syira'aha ini. Berarti Bapak ini. Contohnya seseorang menaikkan harga barang dalam keadaan dia sendiri enggak ingin membelinya. Seperti yang sebutan tadi itu. Ada orang menaikkan harga barang dinaikkan sama dia, tujuannya dia bukan untuk membeli dia. Agar apa? Antum perhatikan itu, walakin liyasma'ahu ghairu. Agar yang lainnya itu mendengar. Fayazida bi ziyadati, akhirnya apa? Menambahkan dengan penambahan yang dibikin oleh si fulan tadi itu. Nah, Allah musta'an. Fa hadza muharramun bidalalati hadzal hadis. Nah, maka yang seperti ini juga diharamkan dengan apa? Yang ditunjukkan oleh hadis ini. Kalau jenis yang ini, jenis yang saya sebutkan tadi itu bisa juga karena najis maknanya banyak sekali. Surahnya itu banyak sekali. Kalau yang ini, nah barakallahu fikum, si A sama si B sama-sama penjualnya, sepakat dia. Pokoknya nanti kalau si fulan itu ada orang nawar harga sekian jangan dikasih. Kita sengaja kita naikkan harganya. Nah, sehingga apa? Kesepakatan seperti ini padahal apa menaikkan harga tidak sesuai dengan apa? Normalnya gitu ya. Tujuannya apa? Agar si fulan itu enggak bisa beli atau enggak jadi beli. Paham ya? Itu nanti juga masuk dalam najis juga. Kesepakatan antara penjual-penjual yang ada. Nah, ini termasuk surahnya ini. Jadi seseorang dia menambahkan harga barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya, akan tapi agar orang lain itu mendengarnya. Sehingga apa? Orang lain tersebut pun menaikkan harga yang seperti dia naikkan. Fa hadza muharramun bidalalati hadzal hadis. Ini diharamkan berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini. Jadi nanti kalau antum membaca sendiri kitabul buyu', kitab seputar jual beli, surah bentuk najis itu banyak sekali. Najis itu banyak sekali bentuknya. Di antaranya sebutkan di sini. Amma in kana yazidu fi sil'ah min ajli an yashtariyaha fala mani'. Ini yang seperti kita laksanakan dan seperti kita kerjakan. Adapun seseorang menaikkan harga dalam rangka agar orang itu membelinya, maka enggak ada larangan. Mencari untung. Antum kulaannya 50.000, antum jual 60, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak masalah. Naikkan harga enggak berarti? Menaikkan harga. Seperti itu enggak masalah, mencari untung. Faqad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seperti ini sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Amma annahu yazidu fiha wa huwa la yuridu syira'aha. Adapun kalau seandainya dia hanya menambahkan, menaikkan harga dalam keadaan dia tidak ingin membelinya, wa inna man yuridu an yarfa'u qimataha liqauni syarikan lil bai' aw sadiqan lahu aw ma asbaha dzalik. Adapun kalau orang tersebut ingin menaikkan harga, paham ya? Ini yang dilarang ini ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang itu menaikkan harga karena ingin menjual barang tersebut mendapat untung, itu enggak masalah. Berarti kan agar orang beli dari dia. Tapi ini lain kata beliau. Wa inna may yuridu, akan tapi orang tersebut menginginkan an yarfa'a qimataha, menginginkan untuk menaikkan harga barang tersebut liqaunihi syarikan lil bai'. Karena apa? Karena dia itu berserikat dengan penjual yang lain. Temannya penjual. Paham ya? Nah, bisik-bisik ini juga masuk jenisnya juga. Pak, jangan dijual murah, Pak. Jual mahal aja, Pak. Dia enggak ingin beli dia. Bisik-bisik penjual itu akhirnya terpancing menjual tadi. Seharusnya 30.000 naik jadi 60.000 gitu loh. Paham ya? Paham belum ini? Jadi ada pihak lain yang bisik-bisik penjual itu karena temannya. Ini teman anak ini. Akhirnya bisik-bisik jual 60 aja biar untungnya banyak misalkan. Nah, dibisik-bisik sama dia. Nah, ini juga termasuk ini kita lihat ini. Dikarenakan dia teman penjual tadi itu, au sadiqan atau sahabatnya, au ma asbah dzalik atau yang semisal dengan itu. Ini juga dilarang. Biarkan penjual itu naikkan harga sendiri gitu loh. Enggak usah dibisik-bisikin seperti itu. Karena dengan bisikan-bisikan tadi itu dikhawatirkan nanti malah menimbulkan apa? Perpecahan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Fa hadza najsun muharramun. Ini adalah perbuatan najis yang diharamkan. Hadza makna qoulihi la tanajashu. Fa idza kana laka raghbatun fis sil'ah fazid fiha. Apabila kamu memiliki keinginan pada suatu barang, maka dinaikkan enggak masalah, tapi dijual. Dinaikkannya bukan untuk mengelabui tadi, enggak masalah nyari untung. Wa illam yakun laka fiha raghbah, tapi kalau kamu enggak ada keinginan dengan barang tersebut, patruh tinggalkan. Enggak usah dinaikkan harga barang tersebut sehingga menimbulkan perpecahan. Maksudnya itu
Nah, kalau memang dia itu ingin membeli, ingin menjual barang tersebut, jualan dia ya, ingin dapat untung, naikkan silakan. Tapi kalau naikkan barang bukan apa? Bukan bertujuan untuk agar orang lain membeli dari dia, intinya untuk mengelabui, untuk melarikan konsumen atau pembeli, jangan. Paham ya? Itu enggak diperkenankan, masuk dalam at-tanajus. Nanti kalau antum lihat panjang lebarnya dalam Kitabul Buyu' atau kitab seputar jual beli mengenai an-najus, surahnya banyak sekali, bentuknya banyak sekali. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa la tabaghadu." Dan jangan kalian saling apa? Membenci. Sama saudaranya sendiri harus cinta, senang. Termasuk sebab seseorang itu saling mencintai, saling menyayangi, apa di antara sebabnya? Menyebarkan salam. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsus salama bainakum." Artinya apa? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling cinta mencintai, saling menyayangi. Nah, atau kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling menyayangi, dan kalian tidak akan bisa saling menyayangi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang Rasulullah tunjukkan nanti. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian melakukannya akan terjalin saling mencintai dan juga menyayangi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Jawabnya mudah. Waalaikumsalam. Satu. Kalau misalkan dijawab lebih bagus juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Paham ya? Itu cara dalam menjawab salam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi aktsara minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam penghormatan kaum muslimin apa? Assalamualaikum. Fahayyu bi aktsara minha, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Paham ya? Itu termasuk salam penghormatannya kaum muslimin. Jadi kalau kita lewat ya jangan merengut aja wajahnya. Upayakan apa? Nampakkan wajah berseri-seri, terutama di hadapan kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini secara global. Hukum global dibawa pada makna global tanpa kita melihat rinciannya. Kalau rinciannya nanti lain lagi dengan ahlu bid'ah wad dalal, dengan orang-orang sesat, orang-orang barakallahu fikum, ahlul batil, itu lain lagi urusannya. Paham ya? Secara global sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, tampakkan wajah yang berseri-seri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib." Artinya apa? Jangan sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, jangan diremehkan. Walaupun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, orang senang memandangnya. Tapi kalau orang mengaku ahlus sunnah, wajahnya bengis, sangar misalkan, salam pun enggak, merengut misalkan, dipandang enggak enak, paham ya? Itu kurang tepat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya upayakan menebarkan salam itu, barakallahu fikum, diamalkan, karena itu termasuk sebab apa? Mewujudkan saling cinta mencintai dan saling menyayangi. Assalamualaikum. Seperti itu. Kita lihat sini. Apa kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala? Al-bughdhu fil qalb wa huwa al-karahiyah. Kebencian dalam hati maksudnya adalah karahiyah ini. Kebencian sama al-karahiyah, al-bughd. Wal matlub al-aks, yang diminta oleh syariat adalah sebaliknya, wa huwa al-mahabbah, saling mencintai bainal muslimin, mencintai. Bentuk cintanya Ahlus Sunnah terhadap kaum muslimin memberikan nasihat kepada mereka. Ya enggak? Karena nasihat itu penting. Agama ini kalau enggak dibangun di atas nasihat, rusak, hancur, roboh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ad-dinu an-nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan di akhir hadis, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umumnya secara keseluruhan.
Paham maksudnya ya? Nah, nasihat, kita butuh nasihat. Jangan sampai nasihat itu hanya apa? Untuk santrinya saja, untuk muridnya saja. Ustadznya enggak perlu nasihat, keliru. Ustadznya keliru, tegur, Ustadz, apa Ustadz ini keliru, Ustadz yang benar seperti ini. Kewajiban bagi seorang ustadz yang ditegur tadi itu, dia cukup mengucapkan jazakumullah khairan. Kalau teguran, kritikan yang membangun, dia harus menerima. Jangan meremehkan santrinya. Antum baru santri kemarin sore negur ustadznya, Ustadz 10 tahun di Damas. Paham enggak? Allah musta'an. Ustadznya 10 tahun di Damas katanya. Di Yaman udah 10 tahun. Kok berani-beraninya antum negur? Itu keliru. Mau 10 tahun, mau LC, mau MSc pun, kalau gelarnya seperti itu, keadaan seperti itu enggak benar. Keliru. Itulah yang namanya apa? Prinsip yang sahih, manhaj yang sahih, tidak membeda-bedakan. Dalam artian bagaimana? Yang namanya al-haq harus diterima. Nah, barakallahu fikum. Dari santrinya kepada gurunya, guru kepada santrinya, selama al-haq disampaikan harus diterima. Wajib hukumnya untuk menerimanya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat dikit lagi kata beliau. Fa yuhibbu ba'dhum ba'dha, maka sebagian mereka hendaknya mencintai sebagian yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Naam. Fal matlubu huwa at-tahabbu bainal muslimin. Yang diinginkan adalah apa? Saling mencintai di antara kaum muslimin. Ini namanya apa? Mahabbah. Adapun kecintaan yang lebih dari mahabbah namanya apa? Kan ada mahabbah, ada yang di atasnya lagi, enggak sembarangan. Mahabbah ini kecintaan tapi ada yang di atas mahabbah. Apa itu? Ayo, na'am. Apa itu? Al-khullah. Al-khullah, kecintaan yang lebih tinggi. Al-khullah ini enggak sembarangan diberikan. Dari kalangan Bani Adam yang diberikan tingkatan al-khullah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua itu ada mendapatkan gelar khalil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih dua nabi tadi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu enggak ada lagi khullah, adanya mahabbah. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan latakhadtu Abu Bakran khalilan." Kalau seandainya aku diperbolehkan menjadikan saudara atau teman itu menjadi khalil, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan khalil. Tapi enggak ada khalil lagi, adanya mahabbah. Adanya adalah apa? Mahabbah fil Islam, mahabbah, saling mencintai. Karena khalil itu tingkatan yang paling tinggi, kekasih. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kecintaan yang di atas mahabbah. Ingat-ingat al-khullah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Fal matlubu huwa at-tahabbu bainal muslimin, amma an yatabaghadu fa hadha manhiyun anhu. Adapun saling membenci, maka perkara ini dilarang. Lakin hal yamlikul insan an yuzila ma fi qalbihi minal bughd. Akan tetapi, apakah mungkin seseorang itu bisa menahan dirinya dan menghilangkan kebencian yang ada pada hatinya? Dia benci dengan seseorang, mungkin enggak kebencian itu dihilangkan, dipadamkan gitu? Kata beliau, hada sajiyatun fi ba'din nas. Ini adalah apa? Salah satu perangai keistimewaan yang ada pada sebagian manusia. Ada yang mampu untuk menghilangkan kebencian yang sudah apa? Yang sudah tertantap pada hati manusia. Benci sekali dengan si fulan, tapi tiba-tiba dia bisa menghilangkannya, sehingga bertemu pun seakan-akan enggak ada masalah misalkan. Ada yang seperti itu. Nah, jadi keistimewaan tersendiri ya. Lakin idza abghadta fala ta'mal bimujibil bughd fatadarra akhak. Ini. Kalaupun kamu marah, jangan kamu melakukan dengan sesuatu yang diakibatkan dari kebencian tadi itu. Memukul, membunuh, paham ya? Menyakiti jangan. Marah tafadhol silahkan, karena tabiat manusia itu marah itu pasti, paham ya? Cuman jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang apa? Yang timbul dari marah tadi itu. Jadi timbulkan dari rasa marah, memukul, menyiksa, membunuh, jangan. Naam. Ini hukum globalnya seperti itu ya. Naam. Kalaupun datang dalam hadis yang sahih mengenai ketika mendidik anak usia 10 tahun enggak mau salat, dipukul, itu bukan pukulan yang menyakitkan, hanya pukulan mendidik saja. Dididik, pukul-pukulan yang mendidik saja, tidak sampai pukulan sekali pukul pingsan, itu enggak. Paham ya? Pukulan yang mendidik saja. Naam.
menunjukkan bahwasanya hukum asalnya marah itu tidak masalah, karena terkadang perbuatan orang itu ada yang bikin kita marah. Cuman yang dilarang itu marah tanpa sebab. La taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Jangan kamu marah. Orang nanti nanya lagi, wasiat ya Rasulullah, berikan kami wasiat ya Rasulullah. Jangan kamu marah. Kalau orang marah tanpa sebab itu kan enggak benar. Tapi orang itu marah biasanya ada sebabnya. Sebabnya ini perlu kita cek lagi. Apakah benar sebabnya ini membuat orang marah, atau sekedar pura-pura, atau sekedar bikinan-bikinan dia, rekayasa itu. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Fa idza wajadta fi nafsika bughdan fadfa'hu bi tadhakkuri ma bainal muslimin minal mahabbah wal khair. Apabila engkau menjumpai pada dirimu rasa benci, maka tolaklah dengan mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dengan apa? Perkara-perkara cinta dan juga kebaikan. Mencintai al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah, benci karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Wa rajulan tahabba billah, wa rajulan tahabba billah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'mal bihi wala tunfidhu aw tudhiril baghdha. Ini penting sekali ini. Jarang sekali orang yang mampu ya. Nah, kita pun terkadang susah untuk mengendalikannya. Apa itu? Jangan kamu mengamalkan sesuatu yang ditimbulkan dari marah tadi itu. Mungkin apa? Barakallahu fikum, memukul atau yang semisalnya, atau menampakkan rasa marah. Menampakkan barakallahu fikum kebencian, jangan. Kalau bisa menutup-nutupin. Jangan ditampakkan kebencian walaupun dia benci. Karena dengan dia menyembunyikan tadi itu, orang akan mengira tidak ada masalah. Tapi kalau kebencian nampak di hadapan halayak ramai atau hadapan manusia, mungkin dia mengira, wah ini si fulan marah. Paham ya? Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum tentunya orang-orang yang apa? Yang marah tanpa sebab, atau marah yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Adapun yang namanya marah itu sendiri adalah sifat manusia, sehingga tidak bisa kita hilangkan secara total hingga barakallahu fikum hingga seseorang enggak marah sama sekali. Justru dipertanyakan kalau orang enggak pernah marah sama sekali. Nah, marah itu pasti ada. Marah dengan kesesatan, marah dengan kebid'ahan, marah dengan kesyirikan, marah enggak suka. Paham ya? Benci pasti ada. Namun barakallahu fikum hafizakumullah, perlu kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita marah tanpa sebab sehingga apa? Membahayakan saudara kita. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.